Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, saya Koray Immaculata dengan NIM 2101141 dari Teknik Perminyakan kelas D, Angkatan 2021, akan mempresentasikan mengenai praktikum F7 tentang jembatan Weston. Abstrak. Di praktikum ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami prinsip jembatan Weston dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan prinsip jembatan Weston. Praktikum ini memiliki 5 hambatan dan menggunakan simulasi dari PET Colorado. Bab 1, di pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan arus listrik. Contohnya seperti kipas angin, televisi, mesin cuci, lemari es, begitu juga dengan handphone dan laptop yang sering kita gunakan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja dari arus listrik, yaitu tahanan, arus, tegangan, dan lain-lain. Tujuan. Dalam praktikum ini memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, memahami prinsip jembatan Weston dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Weston. Kita juga memiliki permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana prinsip jembatan Weston dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, bagaimana cara mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Weston. Kita akan masuk ke dasar teori. Pertama, saya akan menjelaskan sendiri apa jembatan Weston itu. Jembatan Weston merupakan alat pengukur. Alat ini dipergunakan untuk menghadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil, sekali umpamanya saja suatu kebocoran dari kabel tanah dan sebagainya. Hukum yang berhubungan dengan prinsip jembatan Weston yaitu hukum Kirchhoff 1 dan yang kedua. Dan ini adalah rumus jembatan Weston seperti kayak RA, RB, RC, RB sama R3, RC, dan R4. Setelah itu dicari hambatan totalnya. Kita akan masuk ke bab 3, metodologi. Di sini adalah prosedur praktikumnya. Yang pertama, buka file simulasi. Setelah itu, buatlah rangkaian seperti pada gambar yang terdapat di modul. Yang ketiga, atur nilai kedua tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Pastikan nilai hambatan dalam sumber tegangan bernilai 0. Terus, atur kelima nilai resistasinya. Nah, di sini kita mendapatkan data sebagai berikut. R1-nya adalah 10 ohm, R2-nya 20 ohm, R3-nya 25 ohm, R4-nya 10 ohm, dan R5-nya 10 ohm. Setelah itu, perhatikan nilai arus pada amperemeter. Catat angka yang terbaca pada amperemeter pada tabel perhitungan. Terus hitung nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali dengan resistor dan tegangan yang berbeda. Sebelumnya saya akan memberitahukan di sini kita memiliki tegangan dari 1 sampai 25 volt dengan penambahan 1. Seperti ini. Alat yang kita gunakan adalah PET Colorado, resistor, kapasitor, konduktor, amperemeter, dan baterai AC. Bab 4, analisa data dan pembahasan. Jadi sebelumnya di sini kita memiliki dua tabel, yaitu tabel P dan I. P dengan 1 sampai 25 dengan penambahan 1. Dan yang tabel kedua adalah regresi linear dengan I sebagai variabel bebasnya. Berarti I berada di sumbu X dan P berada di sumbu Y. Setelah itu kita bisa dapatkan grafik yang kita dapatkan melalui Microsoft Excel dengan gradien kemiringannya 13,812x tambah 0,0114. Ini adalah pencarian regresi linear secara manual. Pada data ini valid karena hasil R total dan M pada gradien memiliki nilai yang sama, yaitu 13,8. Pembahasan. Pada pengukuran analisa data pada tabel untuk mencari nilai kuas arus listrik pada PET Colorado
dapat dilakukan dengan menggunakan cara pada langkah-langkah di flowchart di bab 3 yang terdapat pada laporan. Pada grafik I dan V, dapat dilihat bahwa semakin besar V, maka semakin besar pula I-nya. Maka dapat diketahui V berbanding lurus dengan I. Nilai R total memiliki sama dengan nilai gradien. Ya, kesimpulannya, prinsip jembatan Weston adalah menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan diketahui besarnya. Semakin besar sumber tegangan yang diberikan pada rangkaian, semakin besar juga kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Pada perhitungan regresi linear yang dibuat menggunakan grafik pada Excel, sama dengan perhitungan menggunakan rumus. Saran yang bisa saya simpulkan pada praktikum ini adalah dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum berjalan dengan baik. Oke, baik. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan pada praktikum ini. Terima kasih telah menyimaknya. Selamat pagi, siang, dan malam.